Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui ekosistem masyarakat dunia menyambut 2026 dengan kondisi yang sama sekali tidak ideal. Dari segi politik misalnya, beragam update situasi dari berbagai belahan dunia menunjukkan kondisi yang demikian rentan. Sebut saja mulai dari perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, kemudian ketegangan China dan Taiwan yang semakin memanas, lalu ada ancaman serangan Amerika Serikat terhadap Iran, hingga konflik perebutan kawasan Greenland yang semakin rumit dan pelik. Belum lagi dari perekonomian di mana total utang publik global yang pada akhir 2025 lalu menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 111 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.853.700 triliun rupiah. Kemudian soal isu perubahan iklim yang juga semakin mengkhawatirkan, seperti emisi karbon dioksida global yang telah mencapai rekor tertinggi di 36,8 miliar ton pada 2024 lalu. Selain itu juga soal catatan tahun 2025 lalu sebagai periode terpanas dalam sejarah manusia dengan suhu global yang meningkat sekitar 1,35 derajat Celcius di atas era pra-industri yang memicu gelombang panas, kekeringan, dan beragam ancaman iklim di berbagai wilayah dunia. Dengan kondisi eksternal yang sedemikian, sulit rasanya untuk dapat membayangkan bahwa perekonomian domestik Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dipahami sepenuhnya oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa yang mengaku perlu sejumlah pendekatan dan strategi khusus agar perekonomian Indonesia tetap kuat dan kokoh dalam menghadapi tekanan dari kondisi global. Salah satu yang telah ditempuh adalah dengan memperlebar defisit anggaran dari target awal yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 2,53% dari total produk domestik bruto atau PDB menjadi 2,92% per Desember 2025 lalu. Realisasi defisit terbaru itu bahkan juga lebih tinggi dari proyeksi laporan semester yang berada di level 2,78%. Dan hanya tipis di bawah ketentuan undang-undang, yaitu di level 3%. Menurut Purbaya, pelebaran defisit anggaran penting dilakukan demi mencegah krisis ekonomi kembali terjadi seperti saat tahun 1997 dan 1998 lalu. Kebijakan pelebaran defisit ini diakui Purbaya bukan merupakan pilihan mudah bagi pemerintah, karena tentu akan membawa sejumlah konsekuensi yang krusial. Namun, langkah tersebut dinilai tetap perlu dilakukan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap dapat bergerak di tengah tekanan perlambatan. Praktis, kebijakan pelebaran defisit ini juga memantik kritik dan sorotan dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan membengkaknya defisit fiskal yang kemudian bisa mengancam stabilitas keuangan nasional. Menjawab kritikan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa secara teori, pemerintah pada dasarnya bisa saja menahan defisit agar tetap terjaga di kisaran 2% saja. Namun, opsi tersebut harus ditempuh melalui pemangkasan sejumlah pos belanja yang juga membawa risiko yang tidak mudah, yaitu ancaman perlambatan ekonomi sehingga ini akan rentan dan memantik krisis di masyarakat. Selain itu, opsi lain yaitu dengan memperbesar pemasukan agar kondisi defisit dapat ditekan. Caranya adalah dengan mendongkrak penerimaan pajak yang itu juga akan berpotensi melemahkan perputaran ekonomi di masyarakat, yang pada akhirnya juga akan rawan dengan berakhir di era krisis. Karenanya, Purbaya mengaku memilih kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical, yaitu dengan justru meningkatkan belanja pemerintah melalui berbagai gelontoran bantuan sosial dan insentif pajak. Ini bertujuan untuk menjaga daya beli dan aktivitas usaha di masyarakat. Dengan pilihan tersebut, Purbaya pun memastikan bahwa di sepanjang 2026, pemerintah tidak akan mengambil jalan pintas penerimaan,
dengan menaikkan tarif pajak dan bea cukai, melainkan cukup dengan mengoptimalkan penerimaan yang sudah ada. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi perolehan pajak melalui pembenahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang diantaranya meliputi reformasi internal, kemudian pemanfaatan teknologi dengan kecerdasan buatan atau dengan artificial intelligence alias AI, hingga perluasan dan penguatan kolaborasi keamanan dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait. Secara lebih detail, Purbaya menjelaskan bahwa upaya reformasi internal bakal dilakukan dengan melakukan restrukturisasi pegawai secara besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea Cukai per 28 Januari 2026 dan akan disusul oleh Direktorat Jenderal Pajak pada pekan depan. Langkah restrukturisasi ini akan dibarengi dengan implementasi sistem Kortek yang lebih mutakhir dengan memperluas cakupan data wajib pajak sehingga dapat meminimalisasi data wajib pajak yang selama ini tidak terdeteksi. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan juga mengandalkan teknologi artificial intelligence untuk mengendus praktik nakal berupa manipulasi harga ekspor atau praktik under invoicing, di mana sejauh ini telah terdeteksi praktik-praktik tersebut di lapangan yang diduga melakukan under invoicing hingga 50% dari nilai barang. Lalu Purbaya juga mengaku tengah concern untuk menertibkan praktik pemalsuan identitas oleh perusahaan asing yang menyamar sebagai penduduk lokal demi menghindari pajak pertambahan nilai atau PPN serta pajak penghasilan alias PPH. Sementara itu, dari segi koordinasi lintas lembaga, Kementerian Keuangan juga telah menyepakati kerjasama dengan Menko Polhukam terkait keterlibatan TNI dan Polri dalam upaya memberantas praktik backingan yang selama ini menjadi pelindung para pengemplang pajak. Dengan beragam upaya pemaksimalan penerimaan negara tersebut, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tinggal memastikan agar roda perekonomian nasional dapat tetap berputar secara stabil dan kondusif. Sehingga secara fundamental, perekonomian domestik juga bakal semakin menguat. Dengan strategi dan pendekatan demikian, Purbaya yakin bahwa di tahun ini pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke level 6,2% dengan tanpa adanya gangguan signifikan, baik di bidang fiskal maupun moneter. Keyakinan tersebut didasarkan Purbaya pada fakta bahwa komponen inflasi inti secara nasional masih cukup rendah, yaitu masih di kisaran 2,3%, sehingga tersedia cukup ruang bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat tanpa khawatir terpicunya respon pengetatan dari kebijakan Bank Sentral. Dalam hal ini, Purbaya juga mengklaim bahwa Bank Indonesia pada dasarnya telah mengakui bahwa potensi pertumbuhan ekonomi nasional saat ini memang berada di level 6,2%. Artinya, porsi target pertumbuhan di level itu bagi Purbaya sangat realistis untuk dicapai dan dapat dilaksanakan tanpa adanya potensi gangguan berupa perlambatan akibat kenaikan suku bunga maupun beragam opsi pengetatan moneter lainnya. Di lain pihak, Purbaya juga menyoroti tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara konsisten mulai menembus 5% dalam beberapa periode terakhir. Dan pada triwulan keempat tahun ini diyakini perekonomian nasional akan lebih baik. Dengan tren yang telah terbentuk itu, Purbaya semakin optimis dapat memasang target pertumbuhan ekonomi di level 6% pada 2026 ini. Jika target tersebut benar-benar dapat terwujud, maka dengan demikian Indonesia telah berhasil keluar dari growth trap 5% yang selama ini telah sedemikian lama menjadi momok yang membayangi perekonomian nasional. Demikian editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Ikuti terus berita-berita ekonomi dan pasar modal di idxchannel.com, IDX Channel TV, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.